Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG yang sudah masuk di bagian 4. Ini yang banyak saya bahas memang pedagogiknya. Jadi buat rekan-rekan guru yang masih belum sertifikasi, saya doakan supaya rekan-rekan guru di bulan Juli nanti ada pretest PPG dalam jabatan, semoga dapat lulus. Oke, soal yang pertama. Di daerah Tulungagung Selatan, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah perbukitan kapur. Banyak penduduk di wilayah tersebut bekerja sebagai pengumpul, pemotong batu marmer. Bahan mentah dibutuhkan industri bahan bangunan dan mebel yang ada di Surabaya. Berdasarkan bidang usaha, kegiatan penduduk Tulungagung Selatan termasuk A. Perdagangan, B. Industri, C. Pertambangan, D. Agraris, E. Ekstraktif. Baik, begini pembahasannya. Jawaban yang benar adalah C. Pertambangan. Berdasarkan deskripsi kegiatan penduduk di daerah Tulungagung Selatan, Provinsi Jawa Timur yang bekerja sebagai pengumpul dan pemotong batu marmer, serta dibutuhkan bahan mentah oleh industri bahan bangunan dan mebel di Surabaya, maka kegiatan penduduk Tulungagung Selatan termasuk dalam bidang usaha pertambangan, di mana pada soal tadi kata kuncinya adalah bahan mentah. Jadi yang namanya bahan mentah itu masih belum diolah, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh penduduk di daerah Tulungagung Selatan sebagai pengumpul dan pemotong batu marmer berarti di usaha pertambangan. Sepanjang sejarah bangsa ini, berbagai peristiwa pembunuhan besar sering terjadi. Ada yang menyebutnya sebagai pelanggaran HAM dan ada yang menyebutnya sebagai kejahatan kriminal. Misalnya kasus tragedi 1965-1966, penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989. Ketiga peristiwa tersebut adalah A. Pelanggaran HAM ringan karena ketiga peristiwa tersebut lebih tertuju pada peristiwa pembunuhan tidak sengaja yang tidak menghormati hak hidup orang lain yang dibawa sejak lahir. B. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. C. Pelanggaran HAM ringan karena peristiwa-peristiwa itu terjadi secara spontan sebagai reaksi atas situasi yang tidak terkendali saat itu dan bersifat sementara. D. Pelanggaran HAM ringan karena berkaitan dengan peristiwa kriminal yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. E. Pelanggaran HAM berat karena ada unsur politik menentang kekuasaan. Pilihan jawaban yang paling sesuai adalah B. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena pada pilihan ini mencerminkan bahwa ketiga peristiwa tersebut merupakan kejahatan yang melibatkan serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya terbatas pada peristiwa pembunuhan individu atau kasus-kasus kriminal biasa, melainkan melibatkan tindakan yang ditujukan secara langsung pada kelompok penduduk sipil. Sebagai contoh, untuk penembakan misterius tahun 1982 sampai dengan 1985 di era Orde Baru itu banyak kelompok preman yang secara sengaja dihabisi, kemudian mayatnya dipertontonkan di tempat umum. Seperti itu. Soal selanjutnya. Bu Emi adalah guru kelas 4 SD.
Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Bu Emi harus memulainya dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah: A. Menilai tokoh yang terdapat dalam isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. B. Menyimpulkan sikap dan watak tokoh dalam isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. C. Merinci tokoh dan wataknya dalam isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. D. Membandingkan tokoh isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya yang dibaca dan didengar. E. Menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh dalam isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Jawaban yang tepat adalah E. Menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh dalam isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Indikator ini mencerminkan kemampuan siswa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh dalam buku sastra. Hal ini melibatkan analisis tokoh dan pemahaman tentang pesan moral atau sikap positif yang bisa diambil dari cerita tersebut. Pilihan yang lain seperti menilai tokoh, menyimpulkan sikap dan watak tokoh, merinci tokoh dan wataknya, atau membandingkan tokoh yang dibaca dan didengar cenderung lebih fokus pada pemahaman dan analisis karakter tokoh dalam buku sastra. Namun indikator yang tepat untuk menguraikan pendapat pribadi adalah menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh dalam buku sastra. Dalam RPP, Bu Emi dapat menggunakan indikator tersebut sebagai acuan untuk merancang aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menyampaikan pendapat mereka tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh dalam buku sastra. Salah seorang siswa di kelas Anda mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru yang perlu dilakukan adalah: A. Mendoakan dan mengajak siswa tersebut segera masuk sekolah. B. Menjenguk siswa tersebut di rumahnya dan mendoakan kesembuhannya. C. Memberi nasihat kepada siswa tersebut agar berhati-hati di jalan raya sehingga selamat. D. Menjenguk siswa tersebut di rumahnya agar ia merasa senang. E. Memberi nasihat agar siswa tersebut semangat belajar setelah sehat. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menjenguk siswa tersebut di rumahnya dan mendoakan kesembuhannya. Pilihan ini menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap siswa yang mengalami kecelakaan. Dengan menjenguk siswa di rumahnya, Anda dapat memberikan dukungan moral kepada siswa dan keluarganya, serta memberikan dorongan semangat untuk pemulihan yang cepat. Selain itu, mendoakan kesembuhan siswa juga merupakan tindakan yang baik untuk menunjukkan kepedulian dan empati. Meskipun pilihan-pilihan lain seperti memberi nasihat tentang keselamatan di jalan raya, memberi nasihat agar siswa semangat belajar setelah sembuh, atau mengajak siswa segera masuk sekolah juga penting, dalam konteks situasi ini, menjenguk siswa di rumah dan memberikan dukungan langsung adalah tindakan yang paling tepat. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 24-25 Mei 2020. Sedangkan pada tahun sebelumnya jatuh pada tanggal 5-6 Juni 2019. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut disebabkan pernyataan berikut ini. 1. Didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. 2. Didasarkan pada periode revolusi bumi. 3. 1 tahun terdiri atas 365 hari. 4. 1 tahun terdiri atas 354 hari. Pernyataan yang tepat tentang penanggalan Hijriah ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 4,
B. 2 dan 4, C. 2 dan 3, D. 1 dan 2, E. 1 dan 3. Pilihan jawaban yang paling sesuai adalah A. 1 dan 4. Penanggalan Hijriah didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Pernyataan 1 yang mengatur penentuan awal bulan baru dalam kalender Hijriah. Selain itu, 1 tahun dalam penanggalan Hijriah terdiri dari 354 atau 355 hari. Itu pernyataan 4. Karena tahun Hijriah merupakan tahun berbasis lunar yang lebih pendek daripada tahun Gregorian yang berbasis matahari. Pernyataan 2 yang menyatakan bahwa penanggalan Hijriah didasarkan pada periode revolusi bumi tidak benar, karena penanggalan Hijriah didasarkan pada siklus bulan dan tidak langsung terkait dengan revolusi bumi. Pernyataan 3 yang menyebutkan bahwa 1 tahun terdiri atas 365 hari juga tidak benar, karena tahun Hijriah lebih pendek dari tahun Gregorian. Soal berikutnya, alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah A. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan masa kini sebagai wujud pencapaian kesejahteraan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah karena daerah tersebut yang bisa dijangkau. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan tiap-tiap kelompok masyarakat di daerahnya. D. Memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin untuk kepentingan generasi yang akan datang. E. Penggunaan sumber daya alam yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik tempat tinggal. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin untuk kepentingan generasi yang akan datang. Pada pilihan ini mencerminkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan memanfaatkannya secara efisien, mengajarkan siswa tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan dan penggunaan yang bijaksana dari sumber daya alam akan membantu mereka memahami bahwa tindakan manusia yang berlebihan dan serakah terhadap alam dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam di masa depan. Pilihan lain seperti menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan masa kini, memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan tiap-tiap kelompok masyarakat, atau mempertimbangkan karakteristik tempat tinggal juga penting. Namun, pilihan yang tepat untuk pesan yang perlu disampaikan dalam konteks ini adalah memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin untuk kepentingan generasi yang akan datang. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Contoh penilaian psikomotor untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Ceritakan secara lisan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. B. Tuliskan pengalaman yang paling berkesan selama liburan. C. Buatlah laporan tentang pengalaman yang paling berkesan selama liburan. D. Jelaskan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. E. Praktikkan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan teman sebangkumu. Jawaban yang paling sesuai adalah A. Ceritakan secara lisan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. Pada pilihan ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri secara lisan dengan menggunakan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri saat menceritakan pengalaman liburan mereka. Dalam aktivitas ini, siswa dapat berlatih untuk menyampaikan cerita dengan cara yang menarik dan mengkomunikasikan pesan dengan baik. Pilihan lain seperti menulis laporan atau menjelaskan pengalaman juga penting untuk kemampuan komunikasi.
namun tidak secara khusus mengukur artikulasi lisan, ekspresi, intonasi, dan kepercayaan diri yang diperlukan dalam bercerita secara lisan. Soal selanjutnya, kompetensi dasar kelas 4 di SD adalah sebagai berikut. 3.2. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD adalah: A. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kata. B. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu. C. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu. D. Peserta didik dapat menyebutkan alat gerak kata. E. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu. Pilihan jawaban yang paling sesuai adalah B. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu. Pilihan ini mencerminkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu. Memahami keragaman jenis kupu-kupu dapat membantu siswa membandingkan siklus hidup mereka serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Pilihan lain seperti menyebutkan jenis kata, membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu, menyebutkan alat gerak kata, atau menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu tidak secara langsung berhubungan dengan membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dan mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Ketika Anda melihat ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah: A. Mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah. B. Meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih ketat dalam menerapkan aturan kedisiplinan. C. Mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah tentang aturan penegakan kedisiplinan. D. Mengajukan usulan pada saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. E. Memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur penegakan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengajukan usulan pada saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Pilihan ini melibatkan Anda secara proaktif dalam mengatasi masalah ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah. Dengan mengajukan usulan pada saat rapat sekolah, Anda dapat menyampaikan kekhawatiran dan pandangan Anda kepada kepala sekolah dan staf lainnya, serta berdiskusi tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Pilihan lain seperti mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus, meminta bantuan guru yang bertugas lebih ketat, atau mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah juga bisa menjadi langkah yang tepat. Namun, mengajukan usulan pada saat rapat sekolah dapat memberikan platform yang lebih luas untuk membahas masalah kedisiplinan secara kolektif dan mencari solusi bersama. Sikap memilih untuk bersikap biasa saja pada pilihan E tidak disarankan, karena sebagai seorang guru, Anda memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin dan teratur bagi siswa. Soal terakhir, pada subtema peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, seorang guru kelas 5 akan melakukan penilaian indikator mampu mendeskripsikan peranan tokoh-tokoh proklamasi. Teknik penilaian yang sesuai adalah: A. Tes lisan, B. Lembar observasi, C. Tes tertulis, D. Wawancara, E. Skala sikap. Pilihan yang jawaban yang paling sesuai adalah C. Tes tertulis. Pilihan ini memungkinkan guru untuk menguji pemahaman siswa tentang peran tokoh-tokoh proklamasi melalui tes tertulis.
Tes tertulis dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan deskriptif atau soal isian singkat seperti meminta siswa untuk menjelaskan peran tokoh-tokoh proklamasi seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pilihan lain seperti tes lisan, lembar observasi, dan wawancara juga dapat digunakan sebagai tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang pemahaman siswa. Namun, untuk tujuan penilaian yang objektif dan memungkinkan penilaian yang lebih luas, tes tertulis adalah pilihan yang paling tepat. Skala sikap pada pilihan E lebih sesuai untuk menilai aspek-aspek sikap atau nilai-nilai yang terkait dengan pengetahuan tentang peran tokoh-tokoh proklamasi. Baik, demikian pembahasan soal kita kali ini. Atas waktu yang Bapak Ibu luangkan, saya mengucapkan terima kasih. Sekian dan sampai jumpa kembali.